terima kasih. Selamat bergabung teman-teman. Di sini ada Bang Aji, Bang Re, dan Mas Andra dari Lampung. Dan narasumber kita malam ini adalah Bang Don ya. Itu selamat pagi waktu. Ada pertanyaan nih Om Don yang akan saya tanyakan kepada Om Don. Ini kan sebenarnya temanya kan tema pegunungan Colorado ya. Jadi pegunungan Colorado itu kan pegunungan yang ada di Amerika Serikat gitu ya. Lalu lebih jelasnya saya juga tidak tahu seperti apa, mungkin bisa Om Don jelaskan juga nantinya. Dan untuk teman-teman lainnya bisa menanyakan. Sebetulnya di sini saya dibantu sama ada host 2 ya, co-host 2, ada Bang Aji sama Bang Ri ini ya. Nah, mungkin dari Bang Aji atau Bang Ri bisa bantu menambah kata-kata atau menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Itu yang pertama sih pertanyaan dari saya, Om Don. Ini menarik. Jadi kan kita tahu semua ya kalau ada pandemik yang namanya virus corona. Nah, ini khususnya di Indonesia ini Bang Don, ini kan sudah pada masuk ke area new normal. Nah, persiapan pendakian area new normal di Colorado sendiri seperti apa, Om Don? Monggo. Oke, jadi sebelumnya tuh kalau dari pendapat saya pribadi, new normal itu is not normal. Jadi kadang barangkali terminologi new normal itu dibuat untuk memudahkan sosialisasinya gitu ya. Kalau di Colorado sendiri sebenarnya masih simple. Jadi diperpanjang konsep mendaki saat pandemik. Dan di sini yang berperan itu dari LNT. Kalau dari list yang saya baca itu dan yang yang paling utama itu adalah social distancing. Contohnya sekalian saya juga translate ke pendakian yang barangkali bisa jadi gambaran di Indonesia tuh. Contoh nomor 1 adalah penyebaran virus. Jadi untuk orang sipil sendiri yang tinggal di kota itu kan sekarang banyak daerah-daerah yang melockdown sendiri areanya. Barangkali dalam lingkup RT atau RW seperti itu. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus. Di Colorado sendiri itu juga hampir sama. Jadi dihimbau untuk para pendaki untuk hanya mengunjungi kawasan sesuai dengan areanya. Jadi misalkan saya berdomisili di kota namanya Aurora. Jadi area yang saya kunjungin itu misalkan dalam radius 10 mile contoh. Jadi lingkupnya itu yang diperkecil karena tujuannya adalah mencegah penyebaran virus dalam skala besar. Artinya dari kota satu ke kota lainnya. Jadi mereka blok dan ada pengecekan dari sheriff atau kepolisian. Caranya itu ngecek plat nomor karena plat nomor ini ada data registrasinya itu di kota mana. Kalau misalkan kendaraan tersebut datang dari kota yang registrasinya itu sangat berjauhan, itu ada kemungkinan mobil itu dikasih tiket, ditilang. Jadi kontrolnya itu seperti itu gitu. Meskipun pada kenyataannya itu yang saya tahu nggak ada yang ditilang. Jadi mereka hanya dikasih warning gitu. Jadi memang peraturannya itu ada, tapi nggak
penertibannya itu nggak sekejam itu juga gitu. Alasannya itu menurut saya karena di Colorado sendiri salah satu kegiatan yang terbaik untuk melakukan social distancing adalah mendaki gunung. Barangkali persepsinya sedikit berbeda sama yang di Indonesia gitu. Karena kelihatan itu beda kultur. Di Indonesia ini cenderung kalau yang nanjak itu saya lihat kekeluargaannya itu sangat sangat tinggi ya. Jadi kayak nanjak berjamaah, kadang kita lihat tenda itu sangat berdempetan gitu. Jadi ada kemungkinan orang keserimpet guidelines dan lain sebagainya. Sedangkan kultur di sini itu antar tenda sendiri itu sangat berjauhan. Makanya ada ide bahwa dalam social distancing sebaiknya malah naik gunung, karena itu practicing social distancing yang sangat sehat gitu. Jadi di Colorado sendiri nggak ada new normal sampai dengan saat ini, hanya tetap menjalankan social distancing. Jadi contoh lainnya itu seperti mau nanjak pakai transportasi pribadi, sebisa mungkin nggak pit stop. Jadi dari rumah isi bensin di kawasan sendiri, jalan sampai base camp atau trailhead. Jadi nggak ada stop nggak ada singgah-singgah kecil di kota lainnya untuk mencegah penyebaran itu sendiri. Jadi sangat bisa dibilang gitu. Gimana, ada tanggapan barangkali dari yang lainnya? Berarti emang itu ya Om ya, penerapannya itu ya social distancing itu ya, jadi dari awal emang pihak sana sudah menerapkan seperti itu ya. Itu sampai di area pendakian ada pembatasan yang membedakan di pendakian sama di kota. Soal social distancing itu seperti apa antara itu di pendakian sama yang di kota? Apakah sama aja? Jadi sama, contohnya tuh kayak di kota itu kan ada pembatasan. Ini juga himbauannya kan dari WHO untuk bahwa grup itu nggak lebih dari 10 orang. Mau grup gereja, mau grup contohnya kegiatan kemanusiaan gitu, kayak bakti sosial atau bahkan yang ngebagi-bagiin sumbangan, itu pun kegiatan seperti itu tetap diberlakuin kurang dari 10 orang. Sama seperti mendaki, dalam kondisi yang normal pun, bukan kondisi pandemik, di sini itu pendakian kalau itu lebih itu dibutuhkan perizinan yang sedikit lebih berbeda gitu. Jadi ada khusus gitu, ada formulir khusus. Tapi kenyataannya itu sama aja di Indonesia atau di Amerika, itu pasti ada orang-orang yang ini ya, yang bandel. Mereka datang sekitar 20 orang, 30 orang, itu pun terjadi di sini gitu. Orang yang nggak peduli dengan kesehatan orang lain, itu ya barangkali di semua negara pasti ada hal-hal yang kayak gitu. Cuma sejauh ini sih bisa dibilang tertib di Colorado. Nggak seperti state lain yang bahkan penolakan dari social distancing ini kadang sangat agresif, lebih agresif, dan bisa dibilang nggak masuk akal gitu. Bahkan ada orang yang benar-benar tersinggung
saat diingetin untuk social distancing, akhirnya menggunakan senjata api. Itu terjadi di Amerika. Ngeri Gitu. juga ya. Ada yang mati. Iya, Ngeri pernah ada juga. kejadian. Iya, disuruh pakai masker, orangnya tersinggung, lalu pulang, dia ngasih tauin suami dan anaknya datang, marah-marah, akhirnya penjaga tokonya ditembak, meninggal di tempat. Sampai dengan segitunya gitu, agresifnya seseorang yang sebenarnya kan nggak peduli dengan orang lain. Jadi sama aja gitu. Di Indonesia ada yang seperti itu, di Amerika juga ada yang kayak gitu. Gitu kalau gitu. Yang lainnya atau mau ditanyakan seperti apa untuk perihal pendakian new normal ini, terkhusus juga untuk di Colorado sendiri, untuk bisa teman-teman tambahin atau seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya lebih kayak ini ya, maksudnya kan kita tahu bahwa bisa dibilang dengan adanya new normal di Indonesia yang katanya ibaratnya sedang digodok masalah peraturan segala macam. Nah, saya sih nggak tahu ya secara pastinya. Yang saya tahu ada namanya FMI, Federation Mountain of Indonesia, yang harusnya dia membawahi ibaratnya ya, yang mungkin bisa mengatur atau menjadi apa itu apa ya FMI? namanya? Sorry Bang Ajis, FMI itu apa? Bisa dijelaskan biar teman-teman nanti yang nonton tahu juga gitu loh. Iya, apa sih FMI itu? Gitu. Apa dan juga fungsinya apa di pendakian juga? Saya nggak disclaimer sendiri deh. Iya, nanti takut sebenarnya sih saya bukan orang yang berkompeten untuk menjelaskan apa itu FMI atau gimana. Cuma kan yang saya tahu Federation Mountaineering of Indonesia, yaitu kayak apa namanya, mungkin salah satu federasi yang atau mungkin bisa dibilang asosiat yang dia membentuk sebuah peraturan atau mungkin SOP pendakian yang itu bisa diadopt oleh siapapun, dan termasuk bisa sinergi juga sama pihak-pihak Basecamp, maksudnya secara peraturannya seperti apa, ketatnya. Kalau kita tahu kan bahwa SOP pendakian itu wajib lah kasarnya. Nah itu kan dia harus ada di sana. Maksudnya dalam arti dia yang punya peraturan. Nah, dalam arti gini, saya sih nggak tahu ya. Kebetulan saya nggak aktif di sosial media, jadi saya nggak tahu FMI itu apakah gaungnya seperti apa. Saya sih ini sebenarnya jatuhnya kayak diskusi ya. Kayak diskusi. Cuma nggak tahu kalau di Colorado itu mungkin lembaganya sendiri, LNT yang saya tahu kalau di luar negeri itu emang dia punya lembaga sendiri, dia yang mengatur segala macam. Nah, pada saat pandemi kayak gini, dia sejauh apa untuk mengatur atau apa ya namanya? Ya intinya mengatur lah untuk pendaki-pendaki lain, atau menghimbau, atau ada himbauan apa atau gimana? Iya, kalau sejauh pengaturan itu, pengaturan berarti kan ini ya, legislatif. Jadi Ya. kalau masuk dalam peraturan itu berarti dikaitkan dengan hukum. Jadi itu tetap dari keputusan gubernur atau dari instansi federal. Contohnya, jika ada area yang ditutup. Jadi contoh National Park itu sempat ada beberapa area yang akses pendakian, bahkan akses untuk masuknya itu ditutup. Nah, itu masuknya dalam ranah legislasi, tapi itu secara instansi federal yang menutup. Juga kayak ada banyak campground
yang ditutup. Itu sempat terjadi sekitar 1-2 bulan. Tapi kalau soal peraturan pendakian itu kurang lebih sih nggak ada. Adanya itu hanya himbauan. Kalau mendaki itu harusnya seperti apa, dan yang berperan besar itu adalah dari LNT. Karena LNT ini bisa dibilang partnernya dari apa namanya, Park and Wildlife di seluruh United States gitu. Jadi kalau misalkan kita berkunjung ke National Park dimanapun di Amerika, itu selalu ada himbauan dari LNT. Karena barangkali sekitar tahun 90-an, LNT itu sudah berperan untuk memberikan himbauan-himbauan, training ke park rangers, kira-kira untuk mengurangi dampak yang diberikan ke alam itu, metodenya seperti apa. Begitu juga dengan pandemik, kayak yang tadi saya bilang soal himbauan apa namanya, mendaki di saat pandemik ini, yang berperan nomor 1 adalah LNT kalau soal himbauan. Selebihnya kalau ada penutupan itu bukan dari LNT, karena LNT itu kan non-profit organization. Jadi ASO itu sebuah organisasi yang tidak punya kemampuan legislasi gitu. Jadi tapi LNT itu berbadan hukum nggak sih, Om? LNT itu iya, apa namanya, resmi, sebuah organisasi resmi. Kalau maksudnya badan hukum itu gimana maksudnya? Oh iya. Jadi berbadan hukum tapi non-profit. Iya, gimana ya? Jadi mereka itu nggak ngebikin peraturan. Kalau peraturan itu kan artinya melakukan ini adalah wajib, melakukan ini adalah legal atau ilegal gitu. Sedangkan LNT ini apa namanya, seperti non-profit. Contohnya apa ya? Sierra Club, ada Greenpeace, mereka yang advokat untuk kelestarian gitu. Jadi bukan instansi legislatif. Gitu perannya. Gitu, kira-kira jawabannya. Saya nggak ini nih, sebenarnya sih nerusin aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang aktif di sosial media. Saya sih dulu ya ibaratnya suka ngikutin nyebut nama lah ya, Om Marley B. Sasta gitu. Maksudnya beliau kalau nggak salah dia aktif juga di FMI. Cuma saya belakangan ini memang sekitar 2019 lah sampai sekarang saya nggak melihat gaung-gaungnya lagi gitu. Mereka biasanya aktif ngikut bikin seminar tanda kutip ya. Kalau menurut saya sih itu seminar yang maksudnya karena ada talk show yang mereka edukasi informasi yang untuk pendaki-pendaki ya intinya pendaki lah supaya knowledge itu di upgrading. Nah mungkin Om Fadil, Om Andra, Om Don mungkin suka ngeliat kah FMI kerjanya apa? Kalau saya sih ini barangkali kaitannya dengan akhir-akhir ini suka ada himbauan pendakian masa new normal di Indonesia. Jadi kalau dari yang saya lihat itu ya kurang lebih itu semuanya itu ditekankan lagi kepada social distancing atau physical distancing. Gitu. Jika ada peraturan yang lebih dari itu, barangkali mesti
tinjau ulang, karena memang banyak yang saya lihat itu talk show mengenai pendakian masa new normal. Barangkali penilaian publik itu suka bertanya-tanya kayak kok narasumbernya nggak ada yang dari latar belakang medis, contohnya. Jadi gitu. Kalau dari yang saya lihat itu Indonesia maupun di Amerika barangkali ya sama, yang diperpanjang itu adalah ini protokol physical distancing. Nggak lebih dari itu, nggak kurang dari itu juga. Karena target kita ini kan sekarang adalah flattening the curve. Sama seperti yang kita lakuin semenjak 2 bulan yang lalu. Gitu, mencegah penyebarannya. Jadi itu yang kita fokusin. Kalau mau lebih spesifik lagi, ya seperti yang tadi saya bilang, contohnya terutama itu transportasi, gitu. Dari barangkali nih ya, dari kalau dari sudut pandang di Indonesia itu, seseorang yang dari Jawa Barat sebaiknya tidak mendaki di pegunungan Jawa Tengah atau bahkan Jawa Timur, gitu, karena jaraknya itu yang terlalu jauh, jadi akan ada potensi penyebaran gitu sepanjang jalan, gitu. Karena itu pun yang semenjak 2 bulan yang lalu itu kan pemerintah sendiri itu yang ditekankan gitu. Bahkan antar kota ada satu provinsi, gitu. Jadi saat ini pun kalau mau diterjemahkan maksud dari physical distancing new normal, menurut saya ya sebaiknya itu yang diterapin gitu. Kalau surat sehat dan lain-lainnya, anggap surat sehat kita buat hari ini, terus pulang dari rumah sakit bisa jadi kita terjangkit virus dan masih ada 14 hari masa inkubasi, lalu kita menanjak 3 hari kemudian, kita nggak tahu teknis pendakiannya nanti barangkali melakukan penyebaran. Jadi kalau menurut saya itu ya physical distancing yang masih harus terus ditekankan, dan barangkali lebih spesifik lagi penjelasannya ke pendaki-pendaki Indonesia gitu, terutama dalam hal transportasi gitu. Kayak tadi yang sudah saya sebutin lagi, saya ulang, dari rumah isi bensin di kawasan sendiri, berangkat non-stop sampai dengan base camp, dari base camp nanjak gitu. Teknis nanjaknya sendiri itu yang lebih susah lagi gitu, karena kalau menurut saya itu harus ada pengontrolan jumlah peserta pendakian gitu. Pernah dianalogiin itu saya lihat dari ini ya, dari pegiat sepeda. Jadi di saat 5 sepeda itu berjalan, orang yang paling depan ini otomatis menyebarkan dropletsnya ke 4 di belakangnya. Begitu pula dengan pendakian gitu. Jadi teknisnya itu akan lebih rumit kalau misalkan kita masih juga dengan kultur mendaki berjamaah. Meskipun contoh 10 orang. 10 orangnya itu punya surat sehat. Itu aplikasinya nanti pada saat nanjak itu lebih rumit. Angin dari puncak turun ke bawah, otomatis droplets dari pendaki pertama itu
akan menyebar ke seluruh peserta pendakian di bawahnya gitu. Jadi hal-hal yang kayak yang seperti itu emang ini ya sangat rumit. Penjelasannya pun mesti lebih spesifik, terutama kalau membahasnya itu berdasarkan pendekatan medis yang akhirnya nggak masuk akal kalau kegiatan itu dibilang aman, karena otomatis kegiatan itu bisa dibilang termasuk penyebaran droplets dengan contoh tadi, angin dari atas. Pendaki pertama itu juga kan dihimbau mendaki dengan masker, yang kita tahu juga bahwa tidak disarankan untuk mendaki atau exercise dengan masker, karena bukan dilarang tapi tidak dihimbau untuk tidak menggunakan masker saat exercise, karena nggak semua orang juga bisa seperti itu gitu, karena level stamina orang kan berbeda-beda, kecuali orang itu mau meningkatkan VO2 max-nya. Itu pun untuk VO2 max, maskernya pun berbeda gitu. Ada intake yang berbeda. Jadi memperkecil intake masuk oksigen untuk melatih paru-paru dan lain sebagainya, tapi saat seseorang itu exhale, maskernya itu tetap lancar. Sedangkan masker yang kita pakai untuk mencegah penyebaran virus ini, in and out itu dengan dinding yang sama gitu. Jadi bukan masker seperti itu juga untuk exercise. Seandainya ada argumen bilang ada kok orang exercise menggunakan masker, dan itu benar, tapi bukan masker yang kita pakai ini gitu. Jadi sangat rumit gitu teknis pendakiannya kalau dari base camp sampai dengan puncak. Tapi yang bisa saya share adalah yang lebih mudah gitu untuk dipahami, soal transportasi tadi. Dipastiin tetap menjalankan physical distancing dengan baik gitu. Kalau di Indonesia, orang Jakarta nggak bisa kemana-mana berarti Om. Dia cuma bisa ke Gunung Sahari. Ke Gunung Sahari. Jadi saya sendiri itu juga sempat ngalamin hal yang sama gitu saat diberlakuinnya pendakian itu di sini dihimbau untuk nggak lebih dari 10 miles. Jadi saya pikir-pikir ada area di belakang halaman rumah, cuman area yang sudah saya pernah kunjungi gitu. Tapi pilihannya mau gimana lagi gitu. Ini adalah himbauan dan saya setuju dengan himbauan ini, akhirnya ya udah saya ikuti aja. Yang penting luar rumah gitu. Yang penting exercise dan lain-lainnya gitu. Cuma kuncinya ya tetap physical distancing. Ya oke, udah. Gitu. Kayaknya satu topik aja bakalan lama ini kalau nggak diputus ini. Betul. Kalau nggak dipotong ini. Oke, untuk yang Amerika